Yo guys, what's up? 何？お前はもう死んでいる。Welcome to my channel. Dan kenalin, nama saya Adin Azizan. Dan hari ini saya akan membuat sebuah tutorial rangkaian half adder by Proteus. Tadang. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke Proteusnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari rangkaian adder dan kenapa ada half adder gitu. Oke guys, kita mulai. Rangkaian adder atau biasa disebut penjumlah, karena adder artinya penjumlah, adalah rangkaian yang biasanya berada dalam prosesor, tepatnya dalam ALU. Apa itu ALU? Arithmetic Logic Unit. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa prosesor menggunakan basic bilangan digital binary untuk melakukan perhitungan sebuah proses. Jadi di dalam dalam sebuah prosesor ada proses perhitungan aritmetik. Ya, aritmetik tuh kayak mana sih? Kayak menambah, mengurang, mengali, dan membagi. Dan ada pula proses menghitung logik gitu. Oke, kita masuk ke bagian-bagian adder. Jadi bagian-bagian adder, macam-macam adder. Jadi adder memiliki 3 macam. Ada yang half adder yang akan saya jelaskan nanti, baru full adder, dan ripple carry adder. Nah, untuk lebih jelasnya tentang half adder, kita akan menuju Microsoft Word terlebih dahulu untuk penjelasan. Oke guys, jadi ini adalah gambar rangkaian half adder, dan nanti kita akan membuat seperti ini di Proteus. Dan sedikitnya saya akan menjelaskan tentang tabel logika atau tabel kebenaran dari rangkaian half adder. Oke, di sini terdapat input yaitu A dan B, dan output di C dan S. C ini adalah carry dan S adalah sum, atau tulisannya sum biasanya. Nah, jadi S ini dari mana sih berasal? Kok di sini kan 00 tiba-tiba 001 1 10 1 111. Nah, S ini berasal dari adder yang dihitung berdasarkan operasi XOR dari input A dan B. Oke, jadi XOR itu biasanya dihitung dalam bentuk penambahan. Penambahan A tambah B seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kan, 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 0. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit kenapa sih di 1 tambah 1 kok malah 0, kenapa nggak 1? Karena XOR itu berawal dari OR. XOR berawal dari OR, yang dimana ketika di OR harusnya 1 tambah 1 sama dengan 1, tetapi di XOR yang dimana X eksekutif, biasanya kalau misalnya dalam bahasa Inggris tuh X itu bisa mantan atau pengecualian, except. Jadi di 1 tambah 1 terdapat pengecualian menjadi 0. Seperti itu menurut saya. Oke, kita lanjut ke yang carry. Carry dari mana sih asalnya? Carry ini dihitung berdasarkan input A dan B juga,
Tetapi karena carry ini merupakan gerbang N, jadi biasanya dihitung dalam bentuk perkalian. Contohnya seperti ini, A kali B. Nah, jadi kita bisa lihat kan, carry 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Jadi, dari situlah tabel logika didapatkan. Kalau yang C ini dari gerbang N, yang dimana dihitung berdasarkan perkalian, sedangkan yang S atau sum ini didapatkan dari hasil inputan dari XOR. Nah, jadi XOR itu yang ini ya. Lupa tadi saya jelasin. XOR itu yang ini. Dan yang N itu yang ini. Nih. Nah, ini N, ini XOR. Jadi S didapat dari perhitungan XOR, inputan A dan B. XOR, ingat XOR ada X sebagai pengecualian di 11 menjadi 0. Oke, jadi kita lanjut masuk ke Proteus. 2, 3. Oke guys, jadi inilah yang kita tunggu-tunggu, membuat rangkaian half adder di Proteus. Oke guys, jadi pertama yang kita cari adalah IC 7408. Maaf guys ya, agak nge-lag nih emang. 7408 ini adalah IC N, gerbang N 7408. Lalu kita cari 74. Kodenya dia ini ya. Jadi beda-beda setiap 74 LS86. Ini pakai yang ini ya. Ini adalah gerbang XOR-nya. Kita oke. Lalu kita cari lagi logic probe. Logic probe-nya pakai yang bebas ya, mau pakai yang mana? Kecil apa besar? Kita pakai yang besar aja. Baru itu kita cari logic state. Oke, logic state ini. Oke, jadi setelah kita dapat 4 komponen ini, kita akan membuat rangkaiannya. Pertama kita masukkan IC N 7408. Kedua kita masukkan gerbang XOR. Setelah itu kita masukkan ini logic probe-nya. Bebas ya guys ya, rangkaiannya mau seperti apa, yang jelas terhubungnya sesuai gitu. Oke, baru kita masukkan logic state-nya di sini. Nih, satu lagi di sini nih. Enak nih. Nah, nih. Oke, jadi gini. Jadi dari sini kita tarik ke gerbang XOR dulu, ke input yang satunya. Baru yang ini logic state keduanya kita tarik ke kaki input di kaki 2-nya gerbang N. Nah, lalu yang di kaki 1 gerbang N, nih kaki 1 gerbang N, kita tarik ke atas bertemu dengan gerbang XOR, input kaki 1 gerbang XOR. Begitu juga di kaki XOR yang kedua bertemu di gerbang N kaki kedua. Oke, jadi outputnya kita sambung ke logic probe yang ini juga. Oh, ini mereng gestar guys,
Kita rapiin dulu, kita taruh atas supaya lebih indah dilihat. Oke, wah deh udah pasang nih, jago nih. Coba kalau kita mau mengetes, kalau kita mau menguji cobanya, kita klik yang hijau-hijau di pojok kiri bawah nih. Nih, dan kita coba apakah berfungsi. Oh, berfungsi guys ya. Oke, setelah sudah jadi rangkaiannya, kita uji dengan yang kita buat tadi. Ini diambil dari Google guys ya. Ini emang tabel kebenarannya emang begini. Dan kita akan coba buktikan apakah benar 000 sama dengan 0, 01 jadinya 01. Kita buktikannya. Pertama kita buktikan di yang C dulu. Yang C, oke. Carry ini dia kan dari N ya kan? Dari N perhitungannya. Dari N, yang ini yang C. Kita coba. Jadi dia perkalian ya hitungannya. Oke, jadi 0 kali 0 dia sama dengan 0. Yang carry itu yang ini. Astagfirullah, lupa guys. Kita belum tulis mana ya tulisnya. Oh ini. Supaya mudah dipahami guys. Oh, matiin dulu ini. Supaya mudah dipahamin, jadi kita tulis A. Kita kasih besar ininya. Ini kalau kalian mau nulis nih A, supaya kalian bisa jelas ya ngeliatnya. Ini B. Di sini S, di sini C. Oke, nih jelaskan sudah kan? Nih sesuai nih sama ini nih. Nah, oke, jadi kita buktikan ya apakah benar simulasi dari Proteus ini dengan tabel kebenaran yang telah kita buat. Oke, kita coba. Nih. 0 C-nya 0. Betul. 1 apa nih? Nah, 1 0 C-nya 0. Kita lihat 1 0 C-nya 0. Ya, betul. 01 C-nya 0. 01 C-nya 0. Betul. Baru kita lihat lagi ini apa ini? 11 C-nya 1. Kita cek 11 C-nya 1. Oh, betul jadi ya. Jadi untuk yang di gerbang di bagian carry ini betul ya tabel kebenarannya. Lalu kita cek di bagian S-nya, bagian sumnya. Sumnya yang seperti yang tadi saya bilang, dia berdasarkan gerbang XOR ya. Dia berdasarkan gerbang XOR yang dimana dalam bentuk penambahan. Jadi kayak A tambah B sama 1 tambah 0 tambah 1 1 gitu-gitu. Kita buktikan ya. Oke, jadi kita mulai dari 0 tambah 0 0 sumnya. Kita cek. Kemana-mana ini. 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke. Yang kedua 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, kita cek ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, bagaimana guys? Betul kan? Betul. Berarti sesuai. Oke, lanjut 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke, kita coba lagi. Oke guys, jadi masih sesuai. Lalu yang kedua 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan kita cek. Oke guys, jadi betul ya. Jadi betul bahwa XOR dia memiliki pengecualian di angka 11 yang menjadi 0. Nih, jadi betul guys ya. Jadi mungkin segitu saja video tutorial rangkaian Proteus dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Untuk dosen saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah tingkah atau salah dalam hal apapun, baik saya sengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.